Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Ella Hulasoh, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi S1, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Strategi Komunikasi, yaitu mengenai pengantar komunikasi strategis. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu definisi komunikasi strategis, unsur pengertian komunikasi strategis, ruang lingkup strategi komunikasi, teknik strategi komunikasi, pendekatan komunikasi strategis, langkah-langkah strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian akan dilanjutkan dengan 10 langkah perencanaan komunikasi strategis. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus bisa menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan dapat berbeda-beda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Strategi komunikasi erat kaitannya antara tujuan yang akan dicapai dengan konsekuensi yang harus diperhitungkan. Kemudian merencanakan bagaimana mencapai konsekuensi sesuai hasil yang diharapkan strategi komunikasi. Dengan pembahasan materi pada pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami definisi serta ruang lingkup strategi komunikasi. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah definisi komunikasi strategis dari para ahli. Beberapa teori strategi komunikasi yang dicetuskan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Middleton, strategi komunikasi adalah campuran yang terbaik dari seluruh elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, hingga pengaruhnya atau akibatnya yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang maksimal. Artinya, strategi komunikasi akan melibatkan rancangan kelola pada seluruh komponen komunikasi secara holistik. Hal tersebut karena komunikasi adalah suatu proses yang berjalan yang dipengaruhi oleh seluruh komponennya. Pengertian yang kedua, menurut Arni, strategi komunikasi adalah segala hal yang memiliki kaitan dengan rencana dan taktik dalam usaha pelancaran komunikasi yang dilakukan dengan menampilkan pengirim, isi pesan, serta penerimanya dalam komunikasi agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Artinya, selain dilakukan secara holistik pada seluruh komponen komunikasi itu sendiri, aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan strategi tersebut disisir secara keseluruhan pula, bukan hanya manajemen atau taktik operasionalnya saja. Selanjutnya, yang ketiga menurut Abidin, strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai satu tujuan komunikasi, dan untuk mencapainya, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. Dengan demikian, pada dasarnya, strategi komunikasi merupakan sebuah rencana atau kendali dalam rangka meraih suatu tujuan dalam praktek operasionalnya. Berdasarkan ketiga pengertian tadi, kita sekaligus memasuki pembahasan kedua, yaitu unsur pengertian komunikasi strategis. Unsur pertama adalah perencanaan.
Komunikasi bermakna strategis bila direncanakan sebagai bagian dari keseluruhan strategi organisasi. Unsur kedua adalah fungsi komunikasi, mempersatukan semua jenis program komunikasi dalam organisasi menjadi satu fungsi komunikasi yang padu. Unsur ketiga adalah konsistensi. Pesan terkait visi, misi, dan nilai yang konsisten disampaikan pada semua jenis kelompok kepentingan. Unsur yang keempat adalah tujuan pasti. Keputusan tentang tujuan dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan alternatif, sehingga dianggap sah dan dapat dibenarkan karena berdasarkan alat kuat. Unsur yang kelima adalah landasan empiris, dibangun berdasarkan data hasil riset, empiris dan analisis praktek komunikasi. Baik, kita berlanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ruang lingkup strategi komunikasi. Strategi komunikasi memiliki dua lingkup utama, yaitu makro dan mikro. Keduanya memiliki fungsi ganda. Pertama, menyebarkan pesan komunikasi kepada sasaran yang sifatnya informatif, persuasif, dan instruktif, bertujuan memperoleh hasil maksimal. Yang kedua, ketika arus informasi di media sangat deras, maka harus dipastikan adanya yang menjembatani hal tersebut agar tidak merusak nilai-nilai budaya. Selanjutnya, kita beralih pada bahasan yang keempat dalam pertemuan ini, yaitu mengenai teknik strategi komunikasi. Menurut Arifin, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi. Yang pertama, redundansi. Teknik redundansi atau repetition adalah cara mempengaruhi halayak dengan jalan mengulang pesan kepada halayak. Teknik ini memiliki manfaat diantaranya halayak akan lebih memperhatikan pesan itu, karena justru kontras dengan pesan yang tidak diulang-ulang, sehingga ia akan lebih mengikat perhatian. Teknik kedua adalah canalizing. Teknik canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau halayak. Agar komunikasi ini berhasil, maka harus dimulai dari memenuhi nilai dan standar kelompok dan masyarakat dan secara berangsur-angsur mengubahnya ke arah yang dikehendaki. Namun, jika hal ini ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut secara perlahan-lahan dipecahkan, sehingga anggota kelompok tersebut sudah tidak memiliki lagi hubungan yang ketat. Dengan demikian, pengaruh kelompok akan menipis, akhirnya akan menghilang sama sekali. Dalam keadaan ini, pesan-pesan akan mudah diterima oleh komunikan. Teknik yang ketiga, informatif. Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi halayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya di atas fakta dan data yang benar, serta pendapat-pendapat yang benar pula. Teknik informatif ini lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran halayak dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa keterangan, penerangan berita, dan sebagainya. Teknik yang keempat, persuasif. Teknik persuasif adalah mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini, halayak digugah baik pikirannya maupun dan terutama perasaannya. Perlu diketahui bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan untuk mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan, dan mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh. Teknik yang kelima yaitu edukatif. Teknik edukatif adalah salah satu usaha mempengaruhi halayak dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman. Mendidik berarti memberikan sesuatu ide kepada halayak apa sesungguhnya di atas fakta-fakta, pendapat,
dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan disengaja, teratur, dan berencana dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. Teknik yang keenam yaitu koersif. Teknik koersif adalah mempengaruhi halayak dengan jalan memaksa. Biasanya, teknik koersif ini dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah juga intimidasi. Untuk pelaksanaannya yang lebih lancar, biasanya di belakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh. Sekarang kita beralih pada bahasan kelima materi ini, yaitu mengenai menentukan tujuan. Tujuan komunikasi menentukan fokus strategi komunikasi yang akan digunakan. Tujuan komunikasi yang baik diantaranya yaitu 1. Memberikan informasi merupakan interaksi komunikasi. Masyarakat cenderung merasa lebih baik diberi informasi yang telah diperlukannya atau yang akan diberi jalan masuk menuju informasi tersebut yang merupakan bagian dari keadaan percaya dan rasa aman. Tujuan kedua adalah menolong orang lain, memberi nasihat kepada orang lain dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Karena semakin tinggi kedudukan atau status seseorang, maka semakin penting meminta orang lain untuk keahlian teknis sehingga dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan tersebut harus ada komunikasi untuk meminta data sebagai bahan pertimbangan. Tujuan yang keempat, mengevaluasi perilaku secara efektif, yaitu suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan setelah menerima pesan. Kita lanjutkan ke materi 6. Yaitu mengenai langkah-langkah strategis komunikasi yang efektif dan efisien. Apa perbedaan besar antara komunikasi yang direncanakan secara strategis dan yang tidak direncanakan? Bila direncanakan, komunikasi kondisinya adalah sebagai berikut. 1. Target, audiens, serta pesan akan terklarifikasi. Sebelum memutuskan media apa yang dipilih untuk menyampaikan pesan komunikasi. Yang kedua, individu yang kreatif akan merencanakan untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, Anda bisa lebih fokus pada audiens, pesan, dan isi. Dan yang keempat, media dipertimbangkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan kita beralih pada materi berikutnya, yaitu 10 langkah strategi komunikasi. Yang pertama, analisa program atau masalah. Media yang dikembangkan harusnya merupakan bagian terpadu dari suatu program yang lebih besar, karena media adalah alat bantu dalam komunikasi program. Kegiatan awal yang harusnya dilakukan sebelum sampai kepada pengembangan media adalah menganalisa konteks program. Dalam tahap ini, isu-isu dan masalah-masalah yang ingin dipecahkan oleh program dipelajari dengan seksama. Media-media yang akan dikembangkan nantinya seharusnya merupakan alat bantu bagi sebagian dari permasalahan yang akan dipecahkan. Strategi kedua adalah analisa situasi media. Media yang dikembangkan tidak dapat berlaku umum untuk semua tempat, semua orang, dan setiap waktu. Program biasanya memiliki wilayah layanan tertentu sebagai fokus utama program dalam memecahkan permasalahan. Karenanya, media-media yang akan dikembangkan haruslah ditujukan kepada wilayah layanan program ini. Agar media-media ini dapat tepat guna dan diterima oleh kelompok sasaran yang dilayani oleh program, maka media-media haruslah dikembangkan sesuai karakteristik wilayah layanan program. Analisa situasi diperlukan untuk memperoleh data-data mengenai wilayah program, sehubungan dengan kebutuhan kegiatan komunikasi. Strategi yang ketiga yaitu analisa khalayak. Tujuan program untuk memecahkan masalah tertentu pada wilayah tertentu haruslah memperhatikan karakteristik kelompok sasaran. Komunikasi yang dilakukan oleh program bertujuan untuk mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan-kesenjangan informasi, pengetahuan, sikap, ataupun perilaku.
Data-data mengenai kondisi awal kelompok sasaran dalam hal kesenjangan informasi, pengetahuan, sikap, dan perilaku merupakan modal awal dalam menentukan tujuan komunikasi. Tanpa data-data ini, program tidak pernah tahu seberapa besar perubahan yang terjadi nantinya. Strategi yang keempat adalah tujuan komunikasi. Permasalahan-permasalahan mendasar yang ada pada kelompok sasaran biasanya merupakan kepedulian utama dari program. Karenanya, kegiatan-kegiatan komunikasi dalam suatu program diarahkan untuk mencapai suatu perubahan dari kondisi awal. Demi efisiensi dan efektivitas, tujuan komunikasi harus dirumuskan dengan jelas. Program harus memiliki tujuan komunikasi yang dapat dicapai, di mana hasilnya dapat diamati dan diukur. Tujuan komunikasi inilah yang kemudian akan menjadi modal awal dalam kegiatan pengembangan media. Strategi yang kelima yaitu strategi komunikasi. Tujuan komunikasi yang telah ditentukan oleh program biasanya masih terlalu besar untuk dapat dituangkan ke dalam media. Suatu program dapat memiliki beberapa tujuan komunikasi, sedangkan suatu tujuan komunikasi belum tentu dapat dituangkan ke dalam satu media saja. Seringkali untuk mencapai suatu tujuan komunikasi diperlukan beberapa media yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Karenanya, program harus memikirkan strategi komunikasi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan program. Strategi yang keenam yaitu perencanaan kegiatan. Pengembangan media-media, apabila media-media komunikasi dibutuhkan pada saat yang bersamaan ataupun berdekatan, program harus yakin bahwa kegiatan pengembangan media dapat diselesaikan pada saat yang telah dijadwalkan. Strategi yang ketujuh, produksi dan uji coba media. Pengembangan media sebagai kegiatan teknis harus dilakukan berdasarkan kepada acuan-acuan yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam tahap ini, semua hasil kegiatan pada tahap sebelumnya dibutuhkan untuk pengembangan media. Produksi dan uji coba media adalah tahapan di mana suatu media dikembangkan, mulai dari pengembangan pesan-pesan utama, pengembangan naskah, pengembangan visualisasi, penataan letak, uji coba perencanaan, dan penggandaan media dilakukan di dalamnya. Strategi yang kedelapan adalah penggunaan media. Media yang telah selesai dikembangkan akan sia-sia jika tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan pengembangannya dan strategi komunikasi yang telah dikembangkan. Program harus dapat menjamin bahwa media telah dikembangkan digunakan sebagai peruntukannya apabila menginginkan ketercapaiannya tujuan komunikasi. Pengguna media biasanya bukanlah orang-orang yang mengembangkan media, karenanya perlu mengembangkan suatu panduan penggunaan media untuk menjamin berjalannya strategi komunikasi dan terjadinya komunikasi dengan menggunakan media itu sendiri. Yang kesembilan, strateginya adalah monitoring dan sistem pengelolaan informasi. Kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan sesuai strategi komunikasi yang dikembangkan belum tentu dapat mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Sedetail apapun dan secermat apapun perencanaan yang dikembangkan, selalu saja diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Untuk dapat menjamin tercapainya tujuan komunikasi, program harus melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan, sambil terus mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Adanya perubahan situasi dapat saja mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kegiatan komunikasi. Tanpa adanya mekanisme pemantauan dan pengelolaan informasi, program akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam waktu singkat. Program dituntut untuk dapat mengembangkan mekanisme pengelolaan informasi dan mekanisme pemantauan agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan dapat diketahui sesegera mungkin untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan penyesuaian. Strategi yang ke-10 yaitu evaluasi dan analisa masalah.
Evaluasi merupakan kegiatan pengukuran secara sistematis yang dilakukan oleh program untuk menilai sejauh mana keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Evaluasi secara keseluruhan juga akan mencakup evaluasi terhadap kajian di bidang kegiatan komunikasi. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan evaluasi diarahkan untuk mengetahui apakah kelompok sasaran atau khalayak telah terjangkau oleh program. Apakah terdapat perubahan pada kelompok sasaran atau khalayak, entah itu pengetahuannya, sikapnya, ataupun perilakunya. Sejauh mana terjadi perubahan? Mengapa terjadi atau tidak terjadi perubahan dan sebagainya. Secara alami, program ini tidak akan mungkin memecahkan semua masalah yang ada pada suatu kelompok sasaran di suatu wilayah dalam satu waktu. Permasalahan yang belum terpecahkan akan dikaji ulang dan dicoba dicarikan jalan keluarnya. Jika permasalahan berhasil dipecahkan, akan muncul permasalahan lainnya yang menjadi penting untuk dipecahkan. Program akan bergerak maju untuk memecahkan masalah-masalah berikutnya. Pada tahap ini, kegiatan evaluasi sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan analisa program atau masalah untuk program berikutnya. Teman-teman semua, berdasarkan pada paparan materi hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu pengertian strategi komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isi, dan saluran komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta bisa mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Berdasarkan beberapa pengertian strategi komunikasi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan juga bahwa strategi komunikasi adalah susunan, rencana, manajemen, taktik, kendali, dan berbagai aktivitas lainnya dari komunikasi termasuk seluruh komponennya yang meliputi komunikator, pesan, saluran, penerima, hingga pengaruh yang dirancang agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa ya aku di masa depan? Duh, pengen deh jadi jurnalis. Bisa nggak ya aku jadi PR handal? Ayo mulai perjalanan komunikasi kamu sekarang. Daftarlah di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Jadilah bagian dari komunitas yang berfokus pada keunggulan dan inovasi. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana terkini serta biaya yang terjangkau, memberikan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Bergabunglah dengan kami dan rasakan keunggulan pendidikan komunikasi yang akan membuka pintu menuju karir suksesmu. Dunia Power Communication.